Bayangkan jika uang pensiun yang dipotong dari gaji Anda selama puluhan tahun tiba-tiba disebut sebagai beban negara. Bayangkan jika tabungan hari tua jutaan ASN justru terseret kasus investasi dan korupsi. Inilah yang sedang dibahas serius di parlemen. Komisi Ombudsman DPR RI mendesak perubahan skema pensiun, PT Taspen disorot, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan ratusan miliar dana pensiunan. Pertanyaannya, apakah hak pensiun benar-benar aman ke depan? Simak penjelasan resminya sampai tuntas. Bayangkan jika dana pensiun yang selama puluhan tahun dipotong dari gaji ASN tiba-tiba diperdebatkan sebagai beban negara. Bayangkan pula jika uang hari tua yang seharusnya menjadi penopang hidup justru terseret kasus investasi bermasalah. Inilah kegelisahan yang kini muncul di tengah pembahasan resmi negara. Komisi Ombudsman DPR RI angkat bicara, Menteri Keuangan buka data, dan KPK menyerahkan kembali ratusan miliar dana Taspen. Apa maknanya bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri? Simak laporan ini sampai tuntas, karena seluruh penjelasan bersumber dari pernyataan resmi, bukan opini. Komisi EXA DPR RI mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian mendalam terhadap rencana perubahan skema penyaluran dana pensiun aparatur sipil negara. Dorongan ini muncul untuk memastikan bahwa ASN yang telah purna bakti tetap menerima hak pensiunnya secara layak, sekaligus mencegah terjadinya pembengkakan anggaran pendapatan dan belanja negara di masa depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan bahwa kewajiban pembayaran dana pensiun ASN, TNI, dan Polri saat ini menjadi salah satu beban jangka panjang APBN. Total kewajiban dana pensiun disebut telah mencapai sekitar 2.800 triliun, yang terdiri dari sekitar 1.900 triliun di pemerintah pusat dan 900 triliun di pemerintah daerah. Pernyataan tersebut memicu diskusi serius di parlemen. Wakil Ketua Komisi Ombudsman DPR RI Amir Uskara menegaskan bahwa dana pensiun tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai beban negara. Menurutnya, dana pensiun adalah hak ASN yang telah mengabdi puluhan tahun, dan iurannya dipotong secara rutin dari gaji setiap bulan. Amir menyampaikan bahwa yang perlu dikaji bukanlah penghapusan hak pensiun, melainkan mekanisme dan tata kelola pembayarannya. Ia menilai perlu ada kajian mendalam mengenai kemungkinan pemberian manfaat pensiun dalam bentuk yang lebih fleksibel agar pensiunan dapat memanfaatkannya secara produktif, misalnya untuk usaha, dibanding hanya menerima manfaat bulanan dalam jumlah terbatas. Dalam pandangan Komisi Ombudsman, pembayaran pensiun tetap harus bersumber dari APBN karena merupakan kewajiban negara. Namun, skema yang digunakan saat ini, yakni Pay As You Go, dinilai perlu ditinjau ulang. Dalam skema tersebut, pemerintah baru menyediakan dana saat ASN memasuki masa pensiun, sehingga kewajiban negara terus membesar dari tahun ke tahun. Sejumlah anggota Komisi Endablato mengusulkan agar skema pensiun ASN secara bertahap dialihkan menjadi fully funded. Dalam skema ini, kewajiban pensiun dicicil sejak ASN mulai bekerja, dengan iuran dari pemerintah sebagai pemberi kerja dan kontribusi ASN sebagai peserta. Dana tersebut kemudian dikelola dan diinvestasikan secara profesional, sehingga saat ASN pensiun, manfaatnya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. Skema fully funded dinilai lebih adil dan berkelanjutan. Iuran pensiun dianggarkan setiap tahun, dana pensiun didanakan sejak awal masa kerja, hasil investasinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan pada saat yang sama tidak membebani APBN di masa mendatang. Dengan sistem ini, pensiun ASN tetap terjamin, namun risiko fiskal negara dapat ditekan. Pembahasan dana pensiun ASN ini juga tidak terlepas dari sorotan terhadap tata kelola PT Taspen. Dalam rapat dan pernyataan terbuka, DPR mengingatkan bahwa dana Taspen bukanlah uang BUMN, bukan pula uang Kementerian Keuangan, melainkan dana milik para ASN yang dipotong dari gaji mereka selama puluhan tahun masa kerja. Kasus investasi bermasalah di PT Taspen menjadi perhatian serius. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan perkara dugaan korupsi investasi PT Taspen ke tahap penyidikan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif BPK, ditemukan kerugian keuangan negara yang diderita PT Taspen hingga sekitar 1 triliun akibat investasi pada sejumlah instrumen yang dinilai tidak prudent. Dalam perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi menyerahkan kembali aset hasil pemulihan dari perkara Taspen kepada PT Taspen Persero. Aset tersebut berasal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara guna memulihkan kerugian keuangan negara. KPK menyerahkan dana hasil penjualan kembali aset investasi berupa uang tunai sebesar sekitar 883 miliar yang telah ditransfer ke rekening giro THT Taspen, serta 6 unit efek yang dipindahkan ke rekening efek PT Taspen. Penyerahan ini dilakukan secara terbuka untuk memastikan transparansi kepada publik, khususnya para ASN dan pensiunan sebagai pemilik sah dana tersebut. KPK menegaskan bahwa korupsi dana pensiun merupakan salah satu kejahatan paling memprihatinkan karena korbannya adalah ASN yang telah mengabdi seumur hidup kepada negara dan menggantungkan keberlangsungan hidup masa tuanya pada dana tersebut. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti menggerus jaminan hidup jutaan pensiunan beserta keluarganya. Dana Taspen saat ini melayani jutaan peserta aktif dan pensiunan di seluruh Indonesia. Dana ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan tabungan hari tua yang diharapkan menjadi penopang kehidupan setelah purna tugas. Oleh karena itu, DPR dan KPK menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola, transparansi investasi, dan pengawasan ketat agar kasus serupa tidak terulang. KPK juga menyampaikan bahwa proses pemulihan aset belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat perkara lain yang sedang dalam tahap banding dan pengembangan penyidikan, termasuk terhadap pihak korporasi, dengan harapan nilai pemulihan aset dapat mendekati total kerugian negara yang ditimbulkan. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, rangkaian peristiwa ini membawa 2 pesan penting. Pertama, negara menegaskan bahwa dana pensiun adalah hak yang wajib dibayarkan. Kedua, negara melalui DPR dan KPK berupaya memperbaiki tata kelola agar dana hari tua benar-benar aman, transparan, dan berkelanjutan. Dengan kajian skema pensiun yang sedang didorong dan pemulihan dana Taspen yang terus berjalan, pemerintah dan lembaga negara berharap kepercayaan ASN dan pensiunan dapat dipulihkan. Dana pensiun bukan beban, melainkan amanah yang harus dijaga demi ketenangan hidup para abdi negara di masa tua.